Halo, jumpa lagi di Sapa Indonesia Malam, saudara. Kasus ijazah Joko Widodo, kubu Roy Suryo CS terima salinan dokumen ijazah Jokowi ini dari KPU Jakarta hari ini. Kubu Roy sebut ada perbedaan dalam legalisir ijazah dari KPU Jakarta dan KPU Pusat. Lalu adakah implikasi hukumnya? Sorotan lainnya malam hari ini adalah soal Timnas yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Manajer Timnas sebut nasib pelatih Patrick Kluivert akan diputuskan di rapat Exco PSSI. Lalu bagaimana nasib juru taktik asal Belanda ini nantinya? Dua isu ini akan jadi bahasan utama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro. Kita jelang selengkapnya Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri 1 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang diduga keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis atau MBG. Puluhan siswa yang diduga mengalami keracunan ini kini dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Puluhan siswa dirawat di puskesmas Boyolangu setelah mengalami gejala mual, pusing, dan sakit perut. Dilaporkan sebanyak 38 siswa mendapat perawatan di Puskesmas Boyolangu, sementara seorang siswa harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Karmeni Campur Darat karena kondisinya yang lemah. Paket menu makan bergizi gratis yang disantap siswa terdiri dari nasi kuning, lauk ayam kecap, buah salak, dan irisan tomat. Polisi bersama Dinas Kesehatan Tulungagung hingga kini masih melakukan penyelidikan termasuk mengambil sampel makanan di lokasi SPPG untuk memastikan penyebab keracunan massal itu. Yang terindikasi hanya SMP 1 Boyolangu, padahal SPPG ini meliputi SD Tanggung 1 2, juga TK di Maron, depannya SMK Alisa. Belum tidak ada laporan. Mudah-mudahan nggak ada. Dan itu tadi makanannya akhirnya dijadikan sampel atau gimana? Ini untuk makanan. Makanan baik yang sudah sisa dimakan, makanan yang masih utuh dan sisa muntah. Ini sudah kita amankan. Nanti kita mudah-mudahan kita tetap cepat mendapatkan hasil laboratoriumnya. Saudara, seluruh dapur penyedia makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Banjar belum mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Pernyataan ini diungkap pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Nori Fansyah, saat memantau sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pasca kejadian keracunan yang dialami lebih dari 130 pelajar di 7 sekolah. Meski penerbitan SLHS adalah kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, faktanya 13 dapur yang saat ini sudah beroperasi baru mengajukan pengurusan SLHS sepekan sebelum terjadinya kasus keracunan. Data terbaru kasus dugaan keracunan MBG di Kabupaten Banjar per Senin pagi ini. Saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ratu Zaleha Martapura, tersisa 3 orang dari total 130 pelajar. 28 September waktu itu baru keluar bahwa tersisa salah satunya ada SLHS tadi ya. Nah, artinya SLHS pasti akan berproses. Mereka akan pasti melengkapi SLHS tersebut. Jadi kami sebagai mitra, sebagai pemerintah daerah juga tentu saja akan menyambut baik hal ini. Harapan kami dapur-dapur yang kami kunjungi dan yang belum kami kunjungi bisa menerapkan SOP yang diberikan oleh BGN. Jadi kami tidak mau juga hal ini terulang kembali seperti kejadian sebelumnya. Sebelumnya, pelajar di Banjar, Kalimantan Selatan dilarikan ke rumah sakit diduga akibat keracunan makan bergizi gratis. Polres Banjar menyebut tengah menyelidiki SPPG yang menyediakan MBG. Para pelajar dibawa ke Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura untuk dirawat. Setelah menerima perawatan, satu persatu siswa diperbolehkan pulang. Kesorotan lainnya, saudara, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.
Hakim menilai proses hukum Kejaksaan Agung yang menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan menahannya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 akan tetap dilanjutkan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung. Dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Dr. Darpoan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Mangaranap Simamora SHMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan yang telah kami bacakan. Di sisi lain, atas putusan pra-peradilan ini, istri dari Nadiem Makarim, Franka Franklin, mengaku keluarga sangat sedih. Namun di sisi lain, keluarga juga sangat menghormati apa yang sudah diputuskan oleh hakim. Kedepannya, Nadiem dan keluarga hanya akan selalu mencari jalan keadilan melalui jalur hukum. Tentunya kami sangat sedih dan kecewa dengan keputusan hari ini, namun kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan dalam pengadilan negeri. Tentunya saya, keluarga Mas Nadiem dan tim hukum hanya akan selalu melakukan dan mencari jalan melalui koridor hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh doa dari teman-teman semuanya, dari keluarga kerabat kami, sehingga Mas Nadiem juga sampai di hari ini masih bisa berdiri bersama-sama biarpun terpisah jauh dari kami. Terima kasih sekali lagi, mohon doanya. Sorotan hukum berikutnya, analis kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang telah dilegalisir melalui KPU DKI Jakarta. Meski salinan ijazah telah diterima, namun Bonatua mengaku tidak puas karena banyak keterangan dalam salinan ijazah yang dihapus. Bonatua Silalahi menyatakan salinan ijazah Jokowi yang ada di tangannya sekarang diperuntukkan bagi publik, bukan untuk kepentingan pribadinya. Ada beberapa bagian dalam salinan ijazah yang dihapus dan hal itu menjadi pertanyaan besar bagi dirinya. Bonatua mengaku kurang puas dengan salinan yang diterima karena tidak ada uji konsekuensi terkait penghapusan beberapa poin dalam ijazah termasuk tanda tangan. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah sama-sama kita saksikan di PPID KPUD DKI Jakarta sudah menyerahkan ke kita rakyat ya. Saya bilang rakyat karena saya memintanya atas nama publik. Nah, meskipun pribadi saya yang meminta, tapi ini sebenarnya untuk publik. Bahwa beliau dulu ada calon gubernur bernama Bapak Joko Widodo menyerahkan arsip yang namanya ijazah salinan itu dengan legislasi dan dileges oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, Master Agraria ya. Ini sayangnya memang tanggalnya tidak dikasih tahu tanggalnya. Ya mungkin seperti tadi pembicaraan bahwa terus terang saya kurang puas. Karena apa? Seharusnya ini disertakan juga uji konsekuensi. Kenapa misalnya nama ini dihapus, kenapa tantangan ini dihapus? Sementara menurut Fauzia, penuding ijazah palsu Jokowi, ada perbedaan legalisir ijazah yang ia terima dari KPUD Jakarta dengan legalisir salinan ijazah dari KPU RI. Usai diterima Bonatua, Dr. Tifa dan tim mengatakan perbedaan mencolok terlihat antara ijazah di KPU DKI Jakarta dengan KPU RI, di mana terdapat di bagian legalisirnya. Ijazah yang diterima dari KPUD Jakarta dilegalisir oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Profesor Muhammad Naim di tahun 2012, sementara salinan ijazah Jokowi yang diterima dari KPU Republik Indonesia dilegalisir oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Profesor Sunardi pada tahun 2019. Legalisir ijazah UGM itu biasanya vertikal begini, ya, tapi ini kan horizontal.
Ya, nanti kita perlu minta spesimen-spesimen lain lagi untuk kita bandingkan. Sehingga kita punya akurasi, punya validasi apakah memang legalisasi yang seperti ini dengan warna merah ini memang sesuai dengan kelaziman dari UGM ya. Kemudian kedua yang menarik adalah pada spesimen yang kami dapatkan dari KPU Pusat itu selain capnya beda warna ya, biru capnya, kemudian namanya itu kurang jelas ya. Kita meraba-raba saja namanya ya Pak Bonato ya. Kalau ini jelas ya, jelas ini yang melegalisir adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim M. Agraria ya. Jadi petugas yang berhak untuk melakukan tanda tangan legalisasi adalah dekan. Maka kami akan runut apakah betul Pak Profesor Muhammad Naim pada waktu tahun 2010 ya ini ketika 2012 ketika Joko Widodo maju ke gubernur itu apakah memang betul dekannya beliau. Selain mengumpulkan salinan ijazah dari KPU Pusat dan KPU DKI Jakarta, penggugat ijazah Jokowi juga tengah menunggu salinan ijazah kali ini dari KPUD Surakarta. Roy Suryo CS menyatakan telah mengirim surat ke KPUD Surakarta terkait permintaan salinan ijazah Jokowi dan Gibran Rakabuming, tapi sempat ditolak. Tifafzia Tiasuma atau Dr. Tifa menyatakan, timnya telah meminta salinan ijazah Jokowi dari KPUD Surakarta pada saat pencalonan sebagai wali kota Solo di tahun 2005. Karena ijazah Pak Joko Widodo ini kan juga dipakai di KPUD Solo. Kemudian Gibran juga pakai surat keterangan itu untuk maju wali kota. Jadi dua itu surat sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum kami. Belum dikirimkan. Sudah dikirimkan dan kita akan dorong lagi karena sempat untuk mendapatkan penolakan karena mereka buru-buru bikin undang-undang kan yang mengecualikan dari pemilihan KPU. Iya, KPU kan. Nah, jadi ini setelah undang-undang itu dicabut, maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk menolak permintaan kami untuk minta spesimen yang sama, baik untuk Joko Widodo maupun untuk anaknya Gibran Rakabuming. Dan merespons upaya yang dilakukan Roy Suryo CS untuk mendapatkan salinan ijazah Jokowi yang sudah dilegalisasi, Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Andi Aswan menyebut bagian dari penggiringan opini publik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu. Andi menjelaskan salinan fotokopi yang didapat kubu Roy bukan bukti baru dan sudah diuji oleh Puslapor Polri. Pada dasarnya ini adalah sesuatu yang bukan bukti baru dan sudah dicek oleh Puslapor Polri. Mereka ini ingin menggiringkan opini-opini kepada publik bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu dengan menampilkan ijazah fotokopi salinan yang sudah dilegalisir. Dan ini sebetulnya menandakan bahwa salinan legalisir ini yang dikeluarkan oleh institusi yaitu Universitas Gadjah Mada sudah menunjukkan bahwa ijazah beliau itu asli dan ijazah beliau itu ada di tangan beliau. Saudara Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Kairo, Mesir. Pada KTT ini Presiden Prabowo akan menyaksikan momentum bersejarah penandatanganan perjanjian damai untuk menghentikan perang di Gaza. Presiden Prabowo tiba di Kairo, Mesir pada Senin pagi waktu setempat dengan disambut Chamberlain Kepresidenan Mesir Mohamed Mokhtar. Tak hanya Presiden Prabowo, sejumlah kepala negara juga akan hadir dalam KTT Perdamaian untuk Gaza, diantaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap undangan ini disampaikan mendadak. Kehadiran Presiden Prabowo disebut perlu sebagai bagian dari kelanjutan perundingan perdamaian. Undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Presiden Palestina Mahmud Abbas akan hadir dalam KTT Perdamaian Gaza di kota pesisir Laut Merah Sharm el-Sheikh, Kairo, Mesir pada Senin ini.
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi akan memimpin forum ini bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun kantor Perdana Menteri Israel mengatakan perwakilannya tak akan hadir dalam KTT perdamaian Gaza ini. Sebelumnya kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada Jumat lalu sebagai langkah awal perdamaian di Gaza. Ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Sejak Senin pagi, warga Palestina menanti kedatangan mereka kembali ke Gaza. Ratusan orang menunggu kedatangan warga Palestina tahanan Israel di luar rumah sakit Nasser di Gaza. Sejumlah kendaraan layanan darurat disiapkan menyambut para tahanan. Hamas mengatakan Israel akan membebaskan 1.900 warga Palestina ditukar dengan 20 sandera dari warga Israel. Sementara itu, Hamas telah melaksanakan pembebasan tahap pertama terhadap 7 warga Israel pada Senin waktu setempat. 2 sandera warga Israel lainnya diperkirakan tengah dalam perjalanan dari sebuah titik di Gaza Selatan bersama kendaraan palang merah. Ratusan warga Israel menantikan para sandera tersebut di pangkalan militer Reim. Sebelumnya, momentum ini pertukaran tahanan Palestina dan sandera Israel terakhir dilakukan pada Februari 2025. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang telah dilegalisir melalui KPUD DKI Jakarta. Meskipun salinan ijazah telah diterima, namun Bonatua mengaku tidak puas karena banyak keterangan dalam salinan ijazah yang dihapus. Ya, tadi sudah sama-sama kita saksikan di PPID KPUD DKI Jakarta sudah menyerahkan ke kita rakyat, ya, saya bilang rakyat karena saya memintanya atas nama publik. Nah, meskipun pribadi saya yang meminta, tapi ini sebenarnya untuk publik bahwa beliau dulu ada calon gubernur bernama Bapak Joko Widodo menyerahkan arsip yang namanya ijazah salinan itu dengan legislasi dileges oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, Master Agraria, ya. Ini sayangnya memang tanggalnya tidak dikasih tahu tanggalnya. Ya mungkin seperti tadi pembicaraan bahwa terus terang saya kurang puas. Karena apa? Seharusnya ini disertakan juga uji konsekuensi. Kenapa misalnya nama ini dihapus, kenapa tantangan ini dihapus? Menurut Tifauzia, penuding ijazah palsu Jokowi, terdapat perbedaan legalisir ijazah yang ia terima dari KPUD Jakarta dengan legalisir salinan ijazah dari KPU RI. Usai diterima Bonatua, Dr. Tifa dan tim bilang perbedaan mencolok yang terlihat antara ijazah di KPUD Jakarta dengan KPU RI terdapat di bagian legalisir. Legalisir ijazah UGM itu biasanya vertikal begini. Ya, tapi ini kan horizontal. Ya, nanti kita perlu minta spesimen-spesimen lain lagi untuk kita bandingkan. Sehingga kita punya akurasi, punya validasi apakah memang legalisasi yang seperti ini dengan warna merah ini memang sesuai dengan kelaziman dari UGM, ya. Kemudian kedua yang menarik adalah pada spesimen yang kami dapatkan dari KPU Pusat itu selain capnya beda warna, ya, biru capnya, kemudian namanya itu kurang jelas, ya. Kita meraba-raba saja namanya ya Pak Bonatua, ya. Kalau ini jelas, ya, jelas. Roy Suryo menyatakan bukti salinan ijazah Jokowi baik dari KPU Pusat maupun KPUD DKI Jakarta akan menjadi barang bukti baru yang akan diserahkan ke pihak polisian. Dirinya pun tengah menunggu satu salinan ijazah dari KPU Surakarta untuk dijadikan pembanding dan barang bukti baru. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Kita tunggu nanti dari KPU, kami masih menunggu untuk untuk berkas yang tahun 2014 ya, dan juga dari Solo. Nah, Solo ini menarik karena itu agak jauh tahunnya karena Solo itu baru tahun 2010. Ya gitu. 2005 dan 2010. Jadi tim kami serempak semuanya bergerak. Babak demi babak kasus dugaan ijazah palsu silih berganti. Namun kepastian tersangka dan pembuktian tak kunjung berhenti. Apakah dengan adanya salinan ijazah Jokowi yang bisa dilihat oleh publik akan kembali membuka tabir kebenaran atas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo? Tim Liputan, Kompas TV. Kali ini Roy Suryo CS kembali mengantongi salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jika yang sebelumnya didapat dari KPU RI, kini Roy Suryo CS mendapatkannya dari KPU DKI Jakarta. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah salinan ini makin menguatkan tudingan Roy Suryo CS dan bagaimana juga sikap dari pihak
Jokowi terkait usaha para penudingnya terus-menerus mencari bukti. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber. Ada Roy Suryo, penuding ijazah palsu Jokowi. Mas Roy, malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Dan ada juga Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Jokowi. Bang Rifai, malam. Malam, Mbak Audrey. Malam. Oke, ini kita duduk bertiga lagi di sini di Sapa Indonesia Malam. Kali ini ada yang berbeda, dejavu. Kali ini ada yang berbeda. Mas Roy mendapatkan salinan baru yang didapatkan dari KPU DKI Jakarta. Katanya ada kejanggalan perbedaan dengan KPU pusat. Yang mana janggalnya, yang mana bedanya? Jadi kalau kita lihat ya antar ijazah itu pasti ada perbedaan, yaitu pada legalisasinya. Okay. Ya, gitu. Ya, ini yang KPU pusat. Ya, jadi artinya tadi keselip nggak gebah. Jadi kalau ada dua, saya bisa tunjuk yang tadi KPU DKI itu legalisasinya ada di atas ini. Bentar, ini yang pusat ini dari pusat, atau pusat? Pusat. Okay. Pusat penandatangannya adalah DK-nya namanya Dr. Budiadi. Nah, kalau yang DKI itu tadi yang sudah disebut sama Pak Dr. Punatua, penandatangannya Profesor Niam. Ya gitu. Jadi beda namanya. Beda namanya. Nggak apa-apa, itu justru akan semakin membuat kita menelisik apakah benar para penandatangan ini adalah yang existing pada tahunnya. Gitu lah. Dan yang menarik adalah karena dulu sempat ada tuduhan dari salah seorang rekan kami bahwa itu sempat ijazah itu dibuat di UPP, Universitas Pasar Pramuka, dan itu tahunnya adalah 2010 atau 2012, maka nanti yang Solo itu yang sangat-sangat berpengaruh. Apakah yang Solo itu sama dengan ini atau beda? Nah, jadi krusialnya tapi yang menarik gini, Mbak. Apapun itu, 3 ijazah atau 2 ijazah yang sementara kami dapatkan ya, itu adalah masing-masing sebenarnya adalah memiliki persamaan, semuanya adalah ijazah yang tidak identik dengan ijazah pembanding dari 3 temannya. Itu yang krusial, karena berarti apa? Berarti ijazahnya insya Allah 99,9% palsu. Oke, jadi kita bahas dulu yang tadi perbedaan antara nama dekan yang menandatangani antara versi yang KPU Jakarta dengan pusat. Betul, karena KPU Jakarta itu kan untuk dia Pilgub tahun 2012. Sementara yang pusat itu untuk Pilpres tahun 2014 dan 2019. Dan tidak apa-apa berarti artinya kalau perbedaan nggak apa-apa, kalau itu nggak apa-apa. Kalau itu masih oke. Cuman adalah kami juga mempertanyakan kenapa antar 2 KPU pusat dan KPU DKI itu melakukan penutupan terhadap beberapa informasi yang menurut kami yang ada mana? 11 loh. Yang mana? Ini tanda tangan Pak Yakob itu ditutup. Tanda tangan dari Pak Sunardi ditutup. Kemudian nama Jokowi masih ada, tapi tanggal lahir, kemudian data-data ini ditutup. Bahkan legalisatornya ya di sini nama itu juga ditutup. Nomor ijazah ditutup. Bersifat kerahasiaan mungkin? Itulah anehnya ya, karena ini semua sebenarnya tidak masuk di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dikecualikan. Makanya kami pertanyakan ya, uji konsekuensinya. Ini kan nutup ini kan harus ada melalui satu proses namanya uji konsekuensi. Uji konsekuensinya mana? Jadi ini masih panjang nih. Gitu prosesnya. Oke. Ya, jadi artinya ini semua masih harus pertanyakan dan ini masih panjang ceritanya. Jadi artinya ini masih akan Bang seru. Rifai, ini katanya dipertanyakan oleh kubu Roy Suryo CS, kenapa tidak ada tanda tangannya, kenapa tidak ada nomornya, kenapa juga tidak ada, apalagi tadi masuk tanda tangan, nomor, nama-nama yang ditutup yang sebenarnya itu tidak termasuk dalam data pribadi. Jawabannya? Pertama, itu yang harusnya menjawab KPU. Karena yang menutup KPU. Karena tentunya waktu diserahkan oleh Pak Jokowi saat pilkada maupun pilpres itu lengkap ya. Bahwa ini ditutup, apakah mungkin teman-teman KPU masih melihat bahwa ini adalah data pribadi yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Tapi karena desakan dari teman-teman Pak Bang Roy CS, maka akhirnya diserahkan, tapi dengan catatan beberapa data pribadi ditutup. Itu kembali lagi asumsi ya. Jawaban lebih pasti adalah ditanyakan KPU. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa selama ini tuduhan-tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada ya, sekarang sudah terbantahkan. Dulu kan kalau nggak salah Mas Roy Suryo bilang bahwa informasi Bang Taufik nggak ada tuh ijazahnya, kopinya. Nyatanya ada semua. Udah didapatkan salinannya. Itu dan sekarang dibuktikan sendiri oleh Bang Roy Suryo CS bahwa ijazah itu ada di masing-masing KPU dan telah diserahkan jauh sebelumnya. Kedua, ada tenaga legalisir. Di sini menarik sekali. Ini membuktikan bahwa seluruh kopi-kopi ijazah yang diserahkan itu sudah disahkan oleh penerbit. Artinya apa? Pihak UGM sendiri membenarkan ijazah ini. Kalau nggak tidak mungkin dilegalisir. Tapi nggak puas katanya karena bagaimanapun juga ini fakta umum. Prosedur melakukan legalisir itu adalah tunjukkan aslinya, baru kopinya dicap. Nah, ini di semua kampus seperti itu kan. Ini yang menarik. Nah, maka fakta untuk ini tentunya juga menjadi satu penguatan bagi kami bahwa selama ini ijazah Pak Jokowi ada,
dan selalu diberikan dalam persyaratan pencalonan entah pilkada maupun pilpres. Dan kalaupun yang ditutup-tutupin, ini bukan adalah yang ditutup-tutupi, memang karena mungkin salah satunya alasannya kerahasiaan tadi ya, dugaannya ya. Karena kembali lagi kan ini kemarin perdebatannya cukup kencang. Antara teman-teman Bang Roy minta, dari sana menolak, akhirnya mungkin ada jalan tengah. Dikasih dengan catatan ya, kalau gitu rasanya emang nggak cukup Mas Roy, udah dikasih kok salinannya. Artinya gini, ini adalah kemenangan rakyat. Ya selama ini kan Jokowi sendiri kan mengatakan, wah nggak bisa, nanti hanya ditunjukkan di pengadilan. Sehingga sedemikian canggihnya, sedemikian sektinya atau sedemikian ampuhnya ijazah ini. Akhirnya inilah kemenangan kita. Kita berhasil mendapatkan kopi itu secara resmi ya. Jadi kalau ada termul-termul yang mengatakan tuh Roy Suryo CS Pak Bonatua dapatnya secara ilegal, legal. Nah ini satu yang lagi yang menarik. Ini mungkin bagus untuk kita semuanya dengan case ini. Kita akan perbaiki ya, atau kita akan protes ya kepada sistem pemilu berikutnya, Pilpres terutama. Jangan sampai KPU itu tidak melaksanakan yang namanya kalau pemeriksaan ya, pemeriksaan itu faktual. Verifikasi. Ya, verifikasi, betul. Terima kasih, Pak. Jadi selama ini verifikasi ternyata hanya lihat ijazahnya aja, terus lihatnya udah selesai. Padahal harusnya verifikasi itu lihat ijazah aslinya juga. Kami mendapatkan 2 data dari KPU pusat maupun KPU daerah DKI Jakarta yang saat ini datang. Mereka semua mengatakan mereka hanya menerima kopi ijazah ini dan legalisasinya. Artinya nggak pernah lihat ijazah aslinya. Nah itu padahal KPU itu punya anggaran. Punya anggaran untuk melakukan verifikasi aktual. Itu masalah di KPU Mas Roy. Tapi kalau masalah di Mas Roy Suryo CS sebagai penuding ijazahnya Pak Jokowi ya palsu katanya ini. Berarti puas atau enggak dengan terima salinan dari KPU Jakarta? Kan ini baru salah 2. Belum yang di Surakarta. Salah 2 dari 8. Kami itu mengajukan 8 Oh surat. banyak banget. Banyak. Kami ilmiah kok. 8 itu adalah termasuk salah satunya KPU pusat. Itu pun ada 2. Ya tahun 2014 dan 2019. Yang sudah kami dapatkan ini 2019. Ada yang 2014. Nanti harus kita cek yang 2014 itu kayak apa. Apakah memang beda? Karena DK-nya beda. Apakah yang 2014 itu sama dengan 2012? Lah itu nggak boleh. Penggunaannya beda. Ya gitu. Ada yang di pos Solo. Karena itu 2 kali juga 2005 dan 2010. Jadi artinya ini adalah hasil dari doa, restu dari masyarakat semua. Akhirnya kita memenangkan ini gitu loh, 2-0 ini gitu loh. Tapi nanti kita targetnya 8-0. Apa artinya sih Bang Roy, bagi Bang Roy sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi dengan selalu mencari bukti begitu ya? Oke, mencari bukti nggak masalah, tapi kemudian ada 8 kata yang dicari, 2 baru didapatkan, belum. Berarti artinya masih ada 6 lagi ya Mas Roy ya? Iya. Dan kemudian setelah diterima masih ada yang dipertanyakan sama kubu Roy Suryo CS. Rifai bukan Bang Roy. Iya, Pak Rifai. Oke. Jadi gini, saya ikuti juga perkembangan ini. Tapi kalau buat kami sih sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena sebenarnya ini kan euforianya teman-teman lah bisa mendapatkan ini. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti dengan seksama proses penyelidikan di Mabes Polri maupun juga penyidikan di Polda, teman-teman penyidik itu sudah mengambil ini semua. Yang ada di KPU, KPU Pusat, KPUD Jakarta, semua sudah diambil. Karena kita kembali ke laporan awal TPU adalah diduga ijazah Pak Jokowi palsu dan digunakan untuk Pilpres dan Pilkada. Tentunya penyidik dengan pengaduan tersebut sudah menyisir semua, sudah diambil, sudah juga dilakukan pengecekan. Ya, sekalipun memang kembali lagi yang tadi dibilang Bang Roy ini kan ada perbedaan-perbedaan, ini menjadi sulit memang. Kenapa? Karena kembali lagi ini fotokopi, tidak ubahnya seperti data digital. Dia sulit ya akurasinya, presisinya, sehingga yang paling benar itu adalah pengujian dokumen asli. Nah secara kebetulan untuk penyidikan yang berlangsung di Polda Metro, ya belajar juga dari komplain dan teman-teman pada saat di Barreskrim, ini sudah dilakukan lapor ulang terhadap seluruh objek. Ya. Tidak hanya ijazah Pak Jokowi dengan teman-teman satu fakultas dan satu angkatan, tapi juga dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Ada pertanyaan, kok dibandingkan ya? Kenapa? Biar lebih firm. Ya dari jenis tinta, jenis kertas, model huruf font dan segala macamnya. Karena mungkin tiap tahun juga bisa ada perubahan percetakan ya. Sehingga untuk ini dilakukan kehati-hatian, diperiksa bukan hanya ijazah, termasuk pengesahan skripsi ya. Itu juga sudah dilakukan pengecekan ulang dan itu semua sudah ada di Polda Metro ya. Dan jadi artinya jadi artinya dalam hal ini adalah salinan-salinan yang saat ini sudah didapatkan dari kubu Roy Suryo CS ini adalah tidak masalah begitu ya? Kalau buat kami tidak akan mempengaruhi karena penyidik bahkan sudah mengambil jauh lebih dulu. Berarti bukan bukti baru ini? Bukan. Beberapa bulan lalu. Satu ya, kedua bahkan sudah diuji oleh mereka. Sudah ada laporan. Tapi kembali lagi kan, ya mungkin teman-teman Bang Roy belum bisa mengakses ya karena prosesnya statusnya kan masih belum jelas. Kalau kami pelapor
Tentunya kami bisa mengakses sebuah perkembangan. Itulah Bahkan kami kemenangannya. setiap bulan juga menerima SP2HP dari Polda. Bagaimana perkembangan demi perkembangan. Oke, jadi ini katanya bukan bukti baru, Enggak, Mas Roy, hanya mengada-ngada aja. Enggak Nanti lah. dulu ya Mas Roy ya. Oke, Kita jeda dulu ya. jelas baru ini. Jadi Mas Roy yang tadi dibilang Bang Rifai adalah ini nggak ada bukti yang baru kok, sama-sama aja, udah diuji semua di lapor. Justru inilah membuktikan fotokopi ijazah yang ada di KPU Pusat, yang di KPU DKI, itu adalah tidak identik dengan ijazah pembanding. Ada 11-15 miliknya Frono Jiwo, 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono, 11-17 milik Sri Murtiningsih, yang itu sama-sama sebenarnya mereka itu identik ya, 3 ijazah itu. Logonya dengan Z-nya, logonya dengan A-nya. Dan ini A-nya itu A-nya keluar. Padahal satu ijazah yang dari satu penerbitan, satu kelulusan. Harusnya sama persis bahasa kitanya, plek-ketiplek lah harusnya. 100%. Ini beda sendiri. Nah, ketika yang ada di KPU pun beda, berarti ini sama dengan kami teliti, yaitu artinya yang ada ditulis di kami di buku Jokowi's White Paper, maka ini 99,9% palsu. Tapi buktinya ini semuanya udah diuji di lapor. Mana bukti ujinya nggak pernah ada. Kan udah kemarin ada hasilnya kan? Nggak ada. Tidak. Yang selalu ditampilkan Bareskrim itu, Bareskrim kan malah hanya fotokopi yang jelek banget, yang ada terlipatnya, ada tetesan kopinya. Kalau Bareskrim itu ngeluarin yang asli, misalnya kayak yang versi kayak Dian Sandi, berwarna bagus, mungkin itu sedikit meredam. Karena enggak, ya udah jangan salahkan masyarakat dong kalau kami terus mengejar bagaimana bentuk dari asli ijazah. Jadi sekarang abis ini apa? Ke KPU Solo, Surakarta? Iya, dan ada yang menarik, mungkin nggak apa-apa deh tak beritahu Pak Rifai. Tadi kami juga barusan sidang, selesai sidang di KIP ya, Komisi Informasi Pusat. Karena ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, menolak memberikan ijazah dengan ini. Alasan? Ya, dengan alasan mereka tidak menguasai. Nah, kita lihat tadi hakim konstitusi yang majelisnya mengatakan bisa kena itu pasal karena ada aturannya di dalam Undang-Undang Karsipan nomor 43 tahun 2009 di pasal 42 dan 43 kalau tidak memberikan itu dan itu kewajiban bisa kena 10 tahun. Wah, resah tadi. Nah, Bang Rifai, ini kan Pak Jokowi sudah selalu sabar dan terus bersabar begitu ya menghadapi tudingan-tudingan ijazah palsunya Pak Jokowi. Apa respon sekarang Pak Jokowi dengan kemana-mana nih kubu Mas Roy CS ini, ke KPU Pusat, Jakarta, nanti ke Solo? Oke. Ke Medan kemarin. Kemarin ini mainnya apa lagi nih? Ke Mangkap juga. Juga iya, tuh ada lagi terus. Mengajukan gugatan juga ke MK. Apa respon? Pak Jokowi masih sabar? Kalau Pak Jokowi intinya, ini sudah diperiksa oleh beliau. Bahkan beliau kan sempat waktu itu di TV menyatakan bahwa nanti ijazah, KTP, segala macam. Intinya kalau beliau tetap akan melayani secara baik-baik. Bagus. Hanya itu saja. Dan karena buat beliau melayani bukan apa, karena ini kan kebenaran, ya kebenaran harus dibuktikan. Ya beliau juga akan membuktikan pada saatnya di proses yang benar. Oke, dan sampai dengan sekarang masih dituding-tuding aja, semakin juga menguatkan pernyataan dari Pak Jokowi bahwa memang ada orang yang kemudian terus-menerus membiarkan hal ini terjadi. Maksudnya membiarkan? Iya, maksudnya adalah ada orang di balik Mas Roy Suryo yang mendukung, kemudian di balik saya nggak ada siapa-siapa. Mendukung bahwa tudingan-tudingan ini terus ada sampai sekarang di bulan Oktober nih. Pernah diskusi dengan kami tim, ya pada intinya sih beliau melihat bahwa ini proses ini cukup panjang, ya tentunya meletihkan, perlu ada energi, ya siapa itu yang mendorong energi segala macam itu kan kita tidak bisa tahu ya. Tapi intinya tidak mungkin hanya selugu yang kita lihat. Tentunya ini ada sebuah gerakan, tapi kembali lagi kalau beliau tidak pusing dengan itu, bagus. Beliau hanya ingin tetap membuktikan kebenaran kalau memang diuji kebenaran. Oke. Di kasus di Polda kan masih terus berjalan ya untuk tuduhan penuding ya ijazahnya Pak Jokowi berlanjut. Nah ini dari pihak Mas Roy Suryo ini juga gimana nih, artinya mau bersaing untuk mengumpulkan juga kalau misalnya nanti ada gelar perkara, ada penetapan tersangka. Jadi yang dilakukan kubu Mas Roy adalah selalu mencari bukti-bukti yang kemudian nanti bisa. Ya karena selama ini proses yang dulu sudah terjadi di Bareskrim. Ketika gelar perkara tidak ada yang digelar, ya buktinya semuanya digital. Padahal katanya kami ditantang bukti analog, ya nggak pernah ada kami tunjukkan ijazah pembanding real, ya ada nomornya, mereka nggak pernah ada. Setelah Polda Metro katanya sudah menyita lebih dari 500 dokumen, ya mana gitu loh. Artinya sekarang kita uji lah, kita benar-benar bertarung secara ilmiah.
Maka kami terus melakukan ini semua dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat baik bagi masyarakat, juga bagi sistem hukum negara ini, bagi sistem tata negara ini, karena akan ada banyak koreksi dari misalnya KPU ternyata tidak memeriksa ijazah asli, ya, kemudian ijazah itu ternyata tidak diperbandingkan, hanya terima fotokopinya saja yang sudah dilegalisir. Nah makanya kan berarti undang-undangnya ada kesalahan kan? Kalau dia meragukan, baru verifikasi faktual. Nah makanya kan berarti kan harus ragu. Harusnya KPU yang cerdas sedikit lah gitu lihat kayak gini. Terus kayak tadi Andri tidak merasa penting untuk menyimpan, padahal yang punya kewenangan untuk menyimpan sebuah dokumen negara yang punya mesin atau almari yang itu kemudian anti rayap dan lain-lain itu adalah Andri, bukan KPU. Jadi kalau KPU nanti tiba-tiba beralasan, oh kami nggak punya hak untuk menyimpan, nah Andri bisa kayak gitulah. Tapi sekali lagi semua ini alhamdulillah ini kemenangan rakyat. Ya, dan ini akan membuktikan ijazah ini 99,9% palsu. Jadi setelah dari KPU DKI Jakarta mau ke KPU mana lagi? Oh, ada Solo. Kemudian KPU pusat masih kita kejar. Kan itu sudah kemarin. Kan baru satu yang keluar, baru yang 2019. Yang 2014 belum. Oh, pencalonan sebelumnya ya, pertama ya. Itu nanti kalau ternyata ada perbedaan yang krusial nanti akan kita, dan semua itu nanti ada risalahnya semua. Ya kami akan buat penelitiannya semua ketika itu ternyata tiba-tiba ada hal-hal yang memang harus menjadi pertanyaan. Termasuk tadi yang diterangkan oleh Dr. Tifa tadi, legalisasi ijazah itu biasanya tidak horizontal begini, biasanya adalah vertikal. Kenapa ini bisa horizontal? Ya kita akan bandingkan juga dengan legalisasi ijazah-ijazah yang lain. Ya kenapa ada perbedaan pada legalisasi ijazah ini? Gitu. Sebenarnya apa sih yang ditangkap Bang Rifai selalu mencari tadi ke KPU pusat sudah, terus kemudian nanti cari lagi kejujuran dan kenegarawanan. Kalau saya Mbak, pertama ya saya menghargai ini bagian dari upaya untuk pembelaan diri lah. Tapi kalau buat saya akhirnya tidak konsisten juga dengan buku yang katanya sudah terbit. Kalau sudah yakin, nggak perlu lagi cari-cari maksudnya. Tuh, memang menunjukkan memang bukunya udah final. Artinya apa? Beliau sendiri masih mencari kebenarannya. Enggak lah. Itulah yang kita sayangkan sebenarnya. Kenapa kalau dulu itu jangan disimpulkan dulu. Jangan dibuat buku dulu katanya Mas Roy. Nah, jangan dilempar dulu dengan kesimpulan-kesimpulan. Ini bukan 1 triliun. Apa 1 triliun persen? 1 triliun persen. Loh, itu kan waduh. Emang buku udah selesai, tapi kan itu baru jilid 1. Kalau dari awal itu misalnya diskusinya terkait jilid sampai jilid berapa? Ada jilid 2, ada jilid 3 nanti. Tapi karena persoalannya kemarin tuh disimpulkan, langsung diserang, itu kan menjadi persoalan. Tuh, Mas Roy, kalau gitu kalau kata sudah sulit lagi kembali lah, waktu tidak begini berputar ya. Iya. Paling saya menghargai ini. Ada nanti misalnya buku yang pertama ini kan soal Jokowi. Nanti misalnya nanti perkembangan itu akan. Berarti di situ di dalam Jokowi white paper ini belum ada nih. Maksudnya kemarin dibanding-bandingkan juga kan. Ini kan baru keluar. Gak apa-apa itu nanti buku itu kan nanti muncul di buku kedua. Nanti buku ketiga misalnya soal anaknya nih. Nah ini lewat pendidikan nih. Ini Mas Gibran. Ini Gibran. Nah sampai pada kesimpulan nanti Gibran tuh harus top sido mundur ora gitu ya. Ini oke, artinya apa nih? Iya, sebenarnya apa sih Mas Roy? Jadi mundur apa enggak gitu? Enggak gini. Orang mau jadi pejabat publik itu harus punya kejujuran dan kenegarawanan. Kalau dia memang tidak jujur dan tidak negarawan, misalnya soal nilai pendidikan anaknya ini ya, atau ini misalnya pakai ijazah yang nggak clear ini, ya udah itu harus mau mengundurkan diri gitu, atau harus mau mengerti dan kemudian. Tapi kan kalau Pak Jokowi juga sudah selesai. Ya, sudah selesai, terserah. Kami hanya ingin membuktikan itu palsu, itu aja. Oke. Kalau gitu terus dilandini saja oleh kubu Pak Jokowi dengan berbagai tudingan-tudingan itu, Bang Rifai, dengan santai. Sesuai statement beliau sudah prediksi dia akan kemana-mana. Ya. Bahkan beliau juga bilang inilah salah satu fakta bahwa sebenarnya bukan mencari kebenaran ijazah, dia lari kemana-mana terus. Tapi kalau gitu berarti dari kubu kalau buat Pak Jokowi ada desakan nggak langsung Pak saja? layani dengan baik. Bagus. Oke, tapi ada juga keinginan nggak untuk ke Polda juga bahwa untuk segera misalnya ada gelar perkara begitu, untuk supaya clear nih. Udah kan, lawannya udah. Jadi tugas kami. Intinya kalau Pak Jokowi sih memberikan arahan umum bahwa pertama biarkan penyidikan ini berjalan hati-hati, profesional dan transparan. Saya tidak mau orang yang tidak harus bertanggung jawab malah terseret, tapi jangan juga orang yang harus bertanggung jawab malah dilepaskan. Tentunya dari kalimat itu kami menerjemahkan dan melakukan tugas profesi, mau mengawal perkara ini terus berlanjut. Sekalipun memang kemarin sekitar hampir 2 bulan terjeda. Karena memang Polda harus konsentrasi menangani perkara kerusuhan yang Agustus, politiknya. Tapi dari akhir bulan kemarin, akhir bulan kemarin mereka sudah kembali lagi fokus.
Ada bocoran nggak kapan gelar Mudah-mudahan dalam perkara? waktu dekat sih sudah mungkin akan ada gelar perkara ya mudah-mudahan. Gelar perkara itu penetapan tersangka nggak? Juga nggak? Katanya. Di gelar perkara itu akan dibahas. Ya. Akan dibahas. Alat bukti yang Go or not to dikumpulkan go, gitu kan. sudah cukup atau tidak. Dari alat bukti yang ada ini apakah sudah terlihat ada mensrea atau tidak. Jadi intinya kita sih flowing aja lah, nggak perlu memaksakan. Tapi kalau gini bagus. Harus cepat atau apa. Pak Rifai, Pak Yakub tadi juga sempat zoom saya dengan di salah satu TV lain. Itu elegan jawabannya. Kalau termul itu kan nggak elegan. Wah, gua akan mendesak, akan demo 500 orang akan demo di depan. Kan sebagai bagian dukungan juga Mas Roy. Enggak akan malah mengajarkan porno aksi dan pornografi, akan demo dengan hanya menggunakan bra dan CD. Waduh, itu kayak gitu kan ya, kita ketawain Pak Rifai sampai ketawa. Tapi kalau misalnya tadi dalam waktu dekat misalnya ada gelar perkara, ada unsur mensrea atau enggak, sudah siap apapun nanti hasilnya? Dari awal kami sangat siap, tapi pihak sana apakah juga siap? Gitu lah. Karena apa? Karena fakta-fakta itu semakin membuktikan gitu, apa data-data yang kemudian muncul yang tadinya KPU pada menyimpan rapat ya, KPU menyimpan rapat sekarang membuka semua. Meskipun tidak ada yang maksudnya ditutup. Iya, ini pun harus kita kejar kan gitu. Ini harus kita kejar dan semakin membuktikan sekali lagi bahwa ijazah ini adalah identik atau sama dengan ijazah yang kami teliti yang sudah ada dalam buku JOC paper, yang itu adalah tidak identik dengan ijazah asli lainnya. Artinya palsu. Oke, kalau dari menurut kuasa hukum sendiri Bang Rifai, sebenarnya ini endingnya apakah nanti pada saat gelar perkara mengakhiri semua tudingan-tudingan atau gimana? Oh enggak, jadi gelar ini secara umum saya jelasin. Gelar perkara ini bisa dilakukan setiap waktu. Ini lebih kurang seperti rapat evaluasi lah. Oke. Ya sudah sekian lama selesai ada evaluasi pertama akan dilihat. Ternyata bisa dari gelar, cari lagi alat bukti lain, dalamin lagi, cek lagi apakah yang didapatkan Pak Roy ini sudah kemarin sempat ikut di lapor atau tidak, itu semua akan diputuskan di sini. Oke. Atau ternyata sudah cukup, sekarang tinggal menentukan siapa tersangkanya, berdasarkan alat bukti. Bisa kedua, bisa juga ketiga dalam perkara itu adalah menghentikan. Nah, oke. Ya, dan semua ini di dalam gelar perkara. Jadi intinya kembali lagi bahwa saya nggak mau mendahului gelar perkara itu pasti apa? Penetapan tersangka. Enggak. Oke. Bahkan untuk menghentikan pun harus ada gelar perkara. Oke, dan sebelum menunggu sampai lebih menunggu. kepada evaluasi. Dan memang menurut saya ini kan sudah 6 bulan ya. Sudah memang waktunya lah. Sudah cukup ya. Evaluasi dan pertama, kalau kita akan lihat nanti selanjutnya seperti apa juga kita berikan ruang lah kepada penyidik. sambil menunggu gelar bekerja secara perkara. Sambil menunggu gelar perkara Mas Roy berarti artinya masih terus ya menuju ke KPU ya. Tidak ada yang harus diselesaikan ya. Semua kita kejar, semuanya kita kejar dengan kejujuran dan kenegarawanan itu yang kita kejar. Terima kasih kepada masyarakat yang terus mendukung karena ini semua juga terjadi karena dukungan dari masyarakat dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Roy Suryo terima kasih, Bang Rifai Kusumanegara terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak. Malam. Setelah ini kami hadirkan informasi bersama Radi Saputra dengan informasi dari Prabowo akan menyaksikan momentum bersejarah penandatanganan perjanjian damai untuk menghentikan perang di Gaza. Thank you, Mas. Saudara, Indonesia akan turut ambil bagian dalam konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Gaza di Kairo, Mesir melalui kehadiran Presiden Prabowo Subianto. KTT ini akan menjadi momentum bersejarah penandatanganan perjanjian damai untuk menghentikan perang di Gaza. Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kepala negara lainnya, Raja Yordania Abdullah II, Emir Qatar Sheikh bin Hamad Al Thani, hingga Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud akan hadir di forum ini. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi akan memimpin forum ini bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lebih dari 20 pemimpin negara akan hadir dalam pertemuan ini untuk membahas penghentian perang dan perdamaian di Gaza. Sementara itu ratusan orang menyambut kedatangan sejumlah warga Palestina yang selama ini ditahan militer Israel. Mereka berkumpul untuk menyaksikan pembebasan tersebut di wilayah Beitunia, Palestina. Dalam kesempatan gencatan senjata, Hamas menyatakan akan membebaskan 20 sandera warga Israel untuk ditukar dengan sekitar 1.900 warga Palestina.
Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkap Presiden Prabowo Subianto telah meminta Wakil Panglima TNI untuk menyiapkan pasukan untuk mendukung perdamaian di Gaza. Hal ini disampaikan Prabowo pada Minggu malam sebelum berangkat ke Mesir. Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik dalam artian terjadi perdamaian dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita Indonesia diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Nah tadi juga dibahas dan diminta kepada tadi alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri. Manakala dibutuhkan kita sudah siap. Pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB September lalu, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia siap menerjunkan puluhan ribu pasukan untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik termasuk di Gaza. Prabowo menambahkan Indonesia pun siap mendukung secara finansial untuk mewujudkan perdamaian. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Presiden Prabowo sudah tiba di Mesir untuk menghadiri momen bersejarah dalam upaya menghadirkan damai di bumi Palestina. Bagaimana peran Indonesia dalam KTT perdamaian Gaza di Mesir dan akankah forum ini menjamin tidak ada lagi gempuran Israel ke Palestina? Kita bahas lebih dalam bersama pakar hubungan internasional Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mas Freddy. Baik, Mas Umam, Mensesnek kemarin bilang undangan untuk Presiden Prabowo menghadiri KTT ini diterima mendadak katanya. Nah, membaca situasi ini, menurut Anda bagaimana kehadiran Indonesia ini bisa punya dampak yang signifikan di forum ini sih kira-kira, Mas Umam? Ya, tentu ini adalah sebuah apresiasi yang patut dihargai karena bagaimanapun juga keberadaan Indonesia di forum KTT Mesir tersebut menjadi sebuah bagian dari ruang ekspresi dari kelompok Muslim yang selama ini dianggap periferal dalam konteks ini jauh dari luar kekuatan Arab misalnya, tetapi kemudian tetap dianggap sebagai entitas yang patut untuk diperhitungkan. Maka hadirnya Indonesia dalam KTT perdamaian Gaza di Mesir ini akan diharapkan betul-betul memberikan impact yang signifikan. Tetapi fokus utamanya adalah bagaimana kemudian meletakkan KTT ini bukan hanya sekedar komunike, tetapi memang betul-betul bisa menjadi sebuah keputusan yang mengikat sehingga kemudian bisa dijalankan di lapangan. Dan kemudian apa yang diharapkan dari keberadaan perdamaian yang memang kemudian sifatnya permanen itu bisa dilakukan. Dan dalam konteks ini Mas Reddy, tentu fokus yang kemudian betul-betul bisa dijadikan sebagai konteks concern utama dari pemerintah Indonesia adalah gencatan senjata. Dan konteks ini menjadi penting karena bagaimanapun juga dalam proses transisi ini tentu kita membutuhkan trust dari semua pihak. Baik dari itu sisi Israel sendiri maupun dari sisi Hamas di Gaza. Maka ruang gencatan senjata ini betul-betul diharapkan bisa dijalankan dengan optimal, bisa dijalankan sesuai dengan proporsi yang memang kemudian betul-betul kita bisa memaknainya sebagai sebuah langkah yang memang signifikan untuk menuju perdamaian, tapi juga di saat yang sama ini bisa membuka bagi langkah-langkah lebih lanjut yang jauh lebih strategis, yaitu humanitarian access quarantine, kemudian pertukaran tahanan yang saat ini juga sudah mulai dilakukan, dan juga yang terpenting adalah kerangka rekonstruksi Gaza. Nah, oleh karena itu KTT ini diharapkan bisa menghadirkan post-war governance yang memang betul-betul menjadi langkah yang paling fundamental untuk follow up ke depan, Mas Reddy. Oke. Lalu yang ingin saya tanyakan juga soal kontribusi atau peran Indonesia kira-kira yang perlu dilakukan untuk mendorong dan menjamin tidak ada serangan lagi ke Gaza, karena ini kan sebenarnya besok atau hari forum yang akan diselenggarakan di Mesir ini kan sangat-sangat bersejarah, termasuk sejarah juga untuk Indonesia karena presiden kita Pak Prabowo Subianto dilibatkan di dalamnya. Tapi kira-kira
itu tadi pertanyaan saya. Kontribusi Indonesia yang perlu dilakukan untuk mendorong dan menjamin tidak ada lagi serangan ke Gaza itu bagaimana, Mas Umam? Ya, memang ini tidak mudah ya, karena dalam situasi transisi basis trust itu seringkali kemudian diuji, dan dalam konteks itu biasanya eskalasi di tingkat lapangan itu seringkali kemudian bisa menciptakan strategic miscalculation dalam skala yang lebih luas. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan tentu di fase ini adalah kemampuan untuk membentuk contact person, contact group, baik itu yang berisi dari Indonesia, Mesir, Qatar, Saudi Arabia, Turki tentunya yang kemarin juga menjadi bagian dari yang terdepan dalam melakukan komunikasi dengan Hamas, untuk kemudian bisa membangun trust itu bukan hanya dari sisi Amerika yang kemudian bisa dianggap sebagai titik kunci dari Israel, tetapi juga membangunkan trust bagi teman-teman yang ada di Palestina, dalam konteks ini adalah Hamas. Memang ini tidak mudah karena memang kedua belah pihak tentu sudah dihadapkan pada sebuah situasi yang basisnya adalah kecurigaan. Yeah. Nah, oleh karena itu basis-basis kecurigaan itu yang kemudian harus diantisipasi. Karena bagaimanapun juga ketika bicara demilitarisasi Gaza, maka di satu sisi kalau misal kita bicara trust, itu bisa diharapkan menciptakan perdamaian, tetapi di saat yang sama kalau misalnya itu disalahgunakan, tentu itu bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mendegradasi kredibilitas dan juga kapabilitas dari kekuatan Palestina yang direpresentasikan oleh Hamas di Gaza. Mas Umam, kalau bicara trust, ini ada gimmick yang ditunjukkan oleh Israel, di mana pada forum ini Israel tidak akan hadir, tidak mau hadir lah ya, boleh dikatakan. Sudah dinyatakan oleh pemerintah Israel. Nah, kalau bicara trust, gestur seperti itu apakah juga masih diragukan kalau bicara trust ya? Sekali lagi, masih diragukan apakah benar-benar Israel bisa mengikuti komitmen yang akan diputuskan dalam forum ini? Ya, itu menjadi bagian dari sebuah ujian terhadap komitmen serius. Jadi memang butuh dari political will of the top political leader. Di dalam konteks ini tentu Israel harus menunjukkan komitmennya secara konkret. Memang ini di saat yang sama bisa menjadi ujian kredibilitas bagi kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dianggap sebagai pihak yang dalam tanda kutip bisa menjamin bagaimana pergerakan, bagaimana kemudian arah dari kekuatan Israel. Tetapi ketidakhadiran Netanyahu misalnya, tentu ini menjadi sebuah ujian yang tidak bisa kemudian dianggap sebelah mata. Tetapi ya bagaimanapun juga kita tidak memiliki pilihan banyak. Bahwa ini sebuah proses yang harus dijalankan. Dan tentu Amerika Serikat mempertaruhkan kredibilitasnya di sana. Kalau misal kemudian terjadi hal-hal yang di luar kalkulasi, di luar prediksi, tentu di dalam konteks ini Amerika Serikat dan kita harapkan teman-teman dari dunia barat, termasuk juga dari Macron, dari Prancis kabarnya juga diharapkan akan datang misalnya, betul-betul kemudian bisa menjadikan ini sebagai sebuah momentum untuk konsolidasi kekuatan kemanusiaan. Sehingga kemudian kalau lagi-lagi bicara tentang trust, itu basisnya memang didasarkan pada konteks kemanusiaan, dan itu kemudian bisa menjadi ruang yang jauh lebih produktif bagi konstruksi perdamaian ke depan. Dan harapannya tentu saja keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ini bisa ikut memberikan ikatan ya pada forum, sehingga Israel ada jaminan tidak akan menggempur lagi Gaza. Dengan usulan-usulan Presiden Prabowo dan juga kedekatan dalam tanda kutip dengan Presiden Donald Trump, ini sudah dijalin cukup baik hubungannya antara Pak Prabowo dengan Presiden Donald Trump. Ini juga bisa jadi titik poin plus untuk bisa mengikat, sekali lagi mengikat Israel tidak akan menggempur Gaza dalam forum ini diputuskan. Satu poin tambahan Mas Reddy, kalau misal kemudian demikian, yang bisa dilakukan adalah membawa hasil dari KTT perdamaian di Mesir ini untuk kemudian nanti ke depan naik menjadi poin yang dibahas dan juga memang mendapatkan kredibilitas dukungan dari Dewan Keamanan PBB. Maka dalam konteks ini kalau misal kita merujuk pada piagam 35, pasal 35 piagam PBB, maka perlu kemudian nanti sebagai tuan rumah Mesir, kemudian bersama dengan co-sponsor yaitu dari Amerika Serikat dan juga negara-negara organisasi konferensi Islam, untuk bersama-sama mengirimkan surat permintaan kepada Dewan Keamanan PBB untuk kemudian nanti dibahas, sekaligus juga melampirkan outcome dokumen dari KTT ini.
Kalau misalnya ini kemudian terus perlahan bisa dibangun trust-nya, step by step bisa dilakukan, kita harapkan ada hasil yang jauh lebih baik ke depan. Mas Fedi. Kita nantikan peristiwa bersejarah ini nanti ya, Mas Umam. Terima kasih pakar Hubungan Internasional Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Mas Umam. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Senin siang. Sidak dilakukan Menkyu Purbaya memastikan tidak ada barang impor ilegal yang masuk tanpa pemantauan pihak Bea Cukai. Pengecekan yang dilakukan Menkyu Purbaya untuk menghindari adanya barang terlarang yang masuk dengan cara ilegal. Barang ilegal yang dimaksud adalah barang terlarang atau benda berbahaya yang masuk melalui oknum tertentu. Dalam sidak, Menkyu masuk ke tempat pemeriksaan fisik terpadu Geraha Segara dan sempat berbincang dengan petugas yang tengah mengecek barang. Purbaya memastikan semua kontainer berisikan barang impor harus punya dokumen dan surat yang lengkap. Kami kan jadi bilang rata-rata 3 hari setengah kalau nggak salah lihat tadi ya. Cuman kalau gini kan lebih lama lagi diperiksa. Yang tadi saya lihat dia mau cek semuanya tuh. Setiap kali dicek kebanyakan kan. Nanti saya cek kalau model begini bisa nggak 20% atau 30% aja dites. Kalau semuanya kan lama dan biayanya besar juga. Beranjak ke berita selanjutnya, saudara, selain motif ekonomi dalam kasus karyawati minimarket yang dibunuh bosnya, polisi masih dalami motif lain terkait kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka kepada korban. Menurut Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Uyun Saipul, keterangan tersangka hingga kini masih berubah-ubah. Namun polisi tetap mengacu pada hasil penyidikan dan alat bukti yang ditemukan untuk proses pembuktian. Menurut keterangan dari tersangka, dirinya mengalami kesulitan ekonomi sehingga mengambil perhiasan milik korban. Namun hal ini masih didalami oleh polisi karena ada tindakan kekerasan seksual dan pembunuhan sebelum menguasai harta korban. Untuk motif, kami masih melakukan pendalaman ya dalam proses penyidikan ini. Beberapa hari kita lakukan pemeriksaan karena keterangan yang bersangkutan masih berbeda-beda ya. Namun kami tetap mengacu kepada pembuktian dan juga alat bukti yang kami dapatkan untuk betul-betul maksimal mengetahui motif daripada terduga pelaku atau tersangka dalam melakukan perbuatannya. Berita lain, satu anggota TNI Yodif 410 Alugoro Praka Amin Nurrohman gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Bintuni. Penyerangan terjadi pada Sabtu siang saat anggota TNI melaksanakan anjang sana ke Kampung Moyeba, Papua Barat. Jenazah Praka Amin Nurrohman kini diterbangkan ke kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah. Kasdam 18 Kasuari Brigjen Dian Hardiana bilang pihaknya masih menyelidiki para pelaku penyerangan dan memastikan para pelaku akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya ada berita dari Polres Lumajang, Jawa Timur yang telah memulangkan belasan warga yang menyerang Mapores pada Senin pagi. Polisi menduga ada pihak yang memprovokasi sehingga menyulut emosi dan menyerang markas kepolisian setempat. Puluhan warga menyerang markas kepolisian Resor Lumajang pada Minggu malam. Diduga penyerangan ini dilakukan terkait kematian tersangka kasus pencurian hewan ternak. Warga menduga tersangka kasus pencurian hewan ternak tewas akibat dianiaya oleh polisi. Polisi menangkap sekitar 18 orang yang diduga melakukan penyerangan dan perusakan Mapores Lumajang. Polisi juga telah membebaskan warga yang ditangkap, yang sebagian berasal dari Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, yang diamankan saat ini. Polisi juga masih melakukan otopsi jasad tersangka di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Kita mengamankan 18 orang pelaku penyerangan.
Setelah dilakukan pemeriksaan dan berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dari Randu Agung, tadi malam 18 orang langsung dipulangkan. Kita serahkan kepada kepala desa. Tadi malam itu berawal masyarakat itu diajak untuk melihat kondisi korban yang meninggal dunia, kondisi pelaku yang meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara. Tetapi mereka terprovokasi untuk menyerang Polres. Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Kairo, Mesir. Pada KTT ini, Presiden Prabowo akan menyaksikan momentum bersejarah penandatanganan perjanjian damai menghentikan perang di Gaza. Presiden Prabowo tiba di Kairo, Mesir pada Senin pagi. Waktu setempat disambut Chamberlain Kepresidenan Mesir, Mohamed Mokhtar. Tak hanya Presiden Prabowo, sejumlah kepala negara juga akan hadir dalam KTT Perdamaian untuk Gaza, diantaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap undangan tersebut disampaikan mendadak. Kehadiran Presiden Prabowo disebut-sebut perlu sebagai bagian dari kelanjutan perundingan perdamaian. Undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Presiden Palestina Mahmud Abbas akan hadir dalam KTT Perdamaian Gaza di kota pesisir Laut Merah Sharm el-Sheikh, Kairo, Mesir pada Senin ini. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi akan memimpin forum ini bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun kantor Perdana Menteri Israel mengatakan perwakilannya tak akan hadir dalam KTT Perdamaian Gaza. Sebelumnya, kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada Jumat lalu sebagai langkah awal perdamaian di Gaza. Ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Sejak Senin pagi, warga Palestina menanti kedatangan mereka kembali ke Gaza. Ratusan orang menunggu kedatangan warga Palestina tahanan Israel di luar rumah sakit Nasser di Gaza. Jumlah kendaraan layanan darurat disiapkan menyambut para tahanan itu. Hamas mengatakan Israel akan bebaskan 1.900 warga Palestina ditukar dengan 20 sandera dari warga Israel. Sementara itu Hamas telah melaksanakan pembebasan tahap pertama terhadap 7 warga Israel pada Senin waktu setempat. 2 sandera warga Israel lainnya diperkirakan tengah dalam perjalanan dari sebuah titik di Gaza Selatan bersama kendaraan palang merah. Ratusan warga Israel menantikan para sandera tersebut di pangkalan militer Reim. Sebelumnya, momentum ini pertukaran tahanan Palestina dan sandera Israel terakhir dilakukan pada Februari 2025 yang lalu. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Kami terus mengingatkan Anda jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radhi Saputro. Terima kasih atas 2 jam kebersamaan Anda. Sampai jumpa.